Halo saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali untuk bersama-sama melakukan pemahaman Alkitab. Pada hari ini kita akan belajar makna doa. Ketika kita ditanya apa itu doa, tentu ada banyak jawaban, ada banyak definisi tentang doa. Dan hari ini kita akan belajar tentang doa berdasarkan kisah dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 18. Mari silahkan saudara-saudara membuka Alkitabnya, dan kita akan bersama-sama memperhatikan dari teks ini. Apa itu doa? Kalau kita mencermati dari teks ini, kita menemukan satu jawaban tentang makna doa. Hana, istri Elkana, menyebut bahwa doa itu merupakan pencurahan isi hati kepada Tuhan. Melalui doa kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mungkin hati dipenuhi dengan banyak beban, pikiran, dipenuhi dengan tekanan-tekanan, dan dalam situasi itu kita membutuhkan kekuatan. Ketika batin ini lemah, maka seluruh hidup juga menjadi lemah. Doa merupakan pencurahan isi hati kepada Tuhan karena percaya Tuhanlah tempat yang paling tepat untuk mencurahkan semua beban, pergumulan yang ada di dalam batin. Dialah tempat yang paling tepat. Dan di dalam doa itu kita bisa mengatakan sejujur-jujurnya setiap pergumulan-pergumulan kita. Dalam doa itu kita bisa
menyampaikan ratapan tangisan kita kepada Allah. Dan tentu kita juga punya pengalaman doa dalam tangisan kita. Ketika beban itu sangat berat menindih hidup kita, tangisan menjadi penopang yang kuat. Seringkali orang mengatakan, cengeng, gitu aja nangis. Tidak perlu malu untuk menangis. Karena melalui cucuran air mata itulah kita dikuatkan. Maka orang seringkali mengatakan, lego rasane ketika aku bisa menangis. Bagaimana konteksnya, seperti apa ceritanya, sehingga Hana itu mengatakan bahwa doa merupakan pencurahan isi hati kepada Tuhan. Jadi ceritanya begini, saudara. Kalau sudah baca Alkitab mesti ngerti, gitu. Ceritanya ada seorang bernama Elkana. Elkana punya 2 istri, namanya Hana dan Penina. Melalui Penina, Elkana mendapatkan keturunan. Pada waktu itu Hana belum berketurunan. Nah, bagi orang Israel pada zaman itu, seseorang yang tidak memiliki keturunan dianggap sebagai orang yang hidupnya menderita. Ia menderita karena apa? Karena selain dari sisi masyarakat akan menilai dengan banyak penilaian, kemudian secara psikologis juga orang merasa tertekan karena belum punya anak. Dan dalam keyakinan orang Yahudi, seseorang yang tidak punya anak itu dianggap tidak diberkati oleh Tuhan. Berat kan hidupnya Hana itu? Berat. Apalagi ditambah dengan Penina, madunya si Elkana yang sudah punya anak. Si Penina itu selalu menyakiti hati Hana. Ya mungkin dalam ucapan-ucapan, dalam tuturan-tuturannya, banyak tuturan-tuturan pernyataan dari Penina betul-betul membuat hati Hana sakit dan menderita. Dan itu bertahun-tahun. Nah rupanya Elkana diam saja. Elkana seolah-olah tidak mau tahu. Karena mungkin anggapan masyarakat pada waktu itu, ya sudah, itu lazim. Seorang perempuan tidak punya anak dan dibully, itu lazim. Itu pemikiran masyarakat, pemikiran orang pada waktu itu. Nah sebagai seorang pribadi, Hana ya tertekan. Ia mengalami luka batin, gitu ya. Ada penderitaan yang begitu kuat, gitu ya. Maka diceritakan kemudian Hana datang kepada Tuhan. Ia menyatakan kegelisahan batinnya kepada Tuhan. Dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan dengan menangis terseduh-seduh. Berdoa. Ya. Kita sering mendengar kata doa. Doa seringkali diakronimkan sebagai dialog orang dengan Allah. D. Dialog, O. Orang, A. Allah. Manusia berdialog dengan Allah karena kerapuhannya, penderitaan batinnya. Manusia mempercayakan diri kepada Allah semesta alam. Dan dalam dialog itu, manusia mendengarkan suara Allah sehingga mendapat ketenangan, mendapat pemulihan, mendapat peneguhan.
dalam doa juga Hana bernasar kepada Tuhan. Dia menyampaikan kepada Tuhan, seandainya Tuhan mengabulkan permohonannya, maka ia akan mempersembahkan anak yang dikandungnya kepada Tuhan. Jadi dalam doa dia meminta jika Tuhan menghendaki, mboknya diberi anak. Kalau saya diberi anak, kata Hana, nanti akan diserahkan kepada Tuhan untuk melayani dia. Sebuah nazar. Dan ia menyampaikan hal itu kepada Tuhan. Nah, ketika Hana berdoa, Elkana melihatnya dan Elkana tidak tahu kalau Hana itu sedang berdoa. Elkana menyebut ini orang mabuk ini, berkomat kamit, tidak jelas. Tapi Hana mengatakan, bukan, aku tidak mabuk. Aku berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena aku percaya kepada Dia dan mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Ia merendahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa belajar melalui 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini tentang doa. Apa itu doa? Doa merupakan dialog kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah untuk mencurahkan isi hati kita. Kita mendengarkan suara Allah dan kita menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara semua di GKI Tegalrejo Salatiga membiasakan diri hidup dalam doa. Percayalah kepada Dia, percayakan hidupmu kepada Dia. Banyak orang mengatakan dia hanya sejauh doa. Artinya dengan doalah kita bisa berjumpa dengan Allah. Alami dan rasakan keakraban dengan Allah. Dalam segala situasi hidupmu, rasakan Dia. Dia akan hadir, menenangkan hatimu, memberikan pemulihan. Seperti Hana, ketika ia berdoa, mukanya tidak muram lagi. Ada pengharapan, ada kegembiraan, ada keyakinan. Selamat untuk berdoa. Sampaikanlah semua kepada Allah. Dia mendengarkan seruan kita. Dan dengarkanlah Allah yang mengatakan kepada kita semua, kamu dikasihi oleh Allah, kamu berharga di mata Allah. Terima kasih, selamat ber-PA, Tuhan memberkati.